menafsiri Al-Quran perlu dawuhnya para ulama. Kalau kalian menafsiri Al-Quran langsung dari Al-Qurannya bahaya. Nanti la yastati'una darban, nanti dikira mereka tidak mampu memukul. Padahal di sini tidak mampu seperti. Maka jangan sekali-kali kalian yang tidak tahu Al-Quran belajar Al-Quran langsung dari mushafnya. Jangan, mendekatlah kepada orang ulama dan para kiai. Sodako sunnah boleh kepada orang kaya. Kalian sodako sama orang kaya boleh. Cuma lebih baik sodako sama orang miskin daripada orang kaya. Tapi kalau seumpama zakat sodako fardu itu harus pada orang fakir miskin, tidak boleh sama orang kaya. Maka kita kalau semua kita sodako, kita sholat, kita amal, kemudian kita itu melakukan itu karena apa? Karena pengen masuk surga. Itu termasuk ikhlas, termasuk mukhlis, kita termasuk ikhlas. Kenapa? Ikhlas dalam tingkatnya kedua lah. Ibaratnya kalau barang KW kalau dua lah, bukan original. Kalau original itu original. Orang melakukan sesuatu yang tidak wajib berarti itu benar. Maka dari itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la yaktafi ala haddi taklif. Orang yang baik itu adalah tidak mencukupkan diri pada yang diperintah. Kata Imam Muhammad bin Faris mengatakan bahwasanya yang namanya infak itu tidak sebatas kepada sedekah, tapi infak juga bisa al-infaqu bil bai'i, menggunakan harta, mengeluarkan harta dengan cara jual beli. Wal infaq bis sedekah, wal infaq bis sedekah seperti zakat. Nah ini yang penting, harta jangan terpaku pada kalian sendiri, jangan terpaku pada seseorang, tetapi harus semuanya mendapatkan sehingga nafkah itu semua harta itu muter ke semua orang, jutaan orang. Coba masing-masing ketika harta itu dikeluarkan terus, maka ekonomi akan berkembang, kesejahteraan manusia akan terwujud. Ini yang disebut dengan anfiqu mimma razaqnakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan utai barang anfaqtum kang wis nafaqoi sapa sira kabeh imma min nafaqatin saking nafaqah. Ad-daitum tegese bayar sapa sira min zakatin saking zakat au sedaqatin atawa sedaqah. Au nadartum atawa nadar sapa sira kabeh min nadarin saking nadar fawaffaitum maka nuhoni, maka memenuhi sapa sira kabeh bihi kelawan nadar. Fa innallaha maka stune Gusti Allah, fa innallaha maka stune Gusti Allah iku ya'lamuhu, ngerti sapa Gusti Allah ing ma. Fayujazikum maka balas sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ma. Wa malil zalimin lan ora iku kabeh wong kang zalim kabeh yang na'u kang nyegah sapa zalimin azakata ing zakat, wan nadhari lan ing nadhar, wan nadhara lan ing nadhar, au biwaq'il infaqi atau kelawan nyelehaken infak fi ghairi mahallihi ing dalam liyane panggonane infak min ma'asillahi, bayane saking pira-pira maksiat ing Gusti Allah Ta'ala, min amsorin utawi saking pira-pira, min amsorin utawi saking pira-pira penduduk. Ini adalah huruf jar yang masuk kepada mubtada. Wa man dzalimin lan ora iku jadi khabar muqaddam min amsorin utawi ay amsor. Kalau dilihat taruh khosorof minnya itu min zaidah, tapi di dalam Al-Quran tidak ada zaidah. Mani'ina hale kang nyegah-nyegah kabeh, atau jangan hale mani'ina kang nyegah-nyegah kabeh lahum maring si zalimin min adzabihi saking siksa Gusti Allah Ta'ala. Yang tubdu lamun mertelaaken, lamun ngatokaken sapa sira kabeh, tudhiru tegese nglairaken sapa sira kabeh as-shadaqati ing pira-pira sedekah ayin nafila tegese pira-pira ing sedekah sunnah. Fa ni'mahi maka iku sebagus-bagus barang opone barange hiya utawi sedekah atau ing tubdu. Ay ni'ma syai'an tegese ni'ma syai'an idda'uha, ni'ma syai'an iku sebagus-baguse opone sesuatu, opone syai'an sesuatune idda'uha utawi ngatokaken sedekah.
Kalau nikmat ini memberi makna, hati-hati ya. Nikmat jadi khobar muqaddam, ini berarti fa'ilnya dibuang, syai'an menjadi tamyiznya. Kenapa fa'ilnya dibuang? Karena fa'ilnya sama dengan tamyiznya. Maka nikmatnya kadang-kadang tamyiznya disebut, fa'ilnya dibuang, kadang-kadang fa'ilnya dibuang, tamyiznya disebut. Wa ni'mal masiru itu fa'ilnya disebut, tapi tamyiznya dibuang. Kenapa? Karena tamyiznya fa'il. Jadi ni'mal masiru, masiron, asalnya kan begitu. Jadi ni'ma syai'un syai'an. Nah ini. Ibda'uha itu jadi mubtada muakhar. Wa in tukhfuha dan lamun nyamarakan sapa sira kaha ing sedekah tusirruha dikese nyamarakan ngelirihaken sapa sira kabeh ing sedekah wa tu'tu halan marini sapa sira kabeh ing sedekah al fuqara ing pira-pira fakir. Fahuwa maka utawi si ing tufuhaku iku khairul luwih bagus lakum kanggo sira kabeh min ibdaiha ketimbang saking ngatokaken sedekah wa ita ihalan maring sedekah al aghniya ing pira-pira wong sugih. Kenapa di sini ditafsirkan min ibdaiha? Karena khairun itu enggak mesti bermakna tafdil. Ada khairun artinya bagus, huwa khairun itu bagus. Amalul khair, amal yang baik. Khairun, khairin, bi'amalin khairin kan bagus. Ada lagi khairun yang artinya lebih bagus. Hadza khairun min hadza. Nah khairun yang asalnya lebih bagus itu asalnya dari afdol, dari af'alu, akhyaru. Akhyaru ya, akhyaru itu. Kemudian ada akhyaru, ada kho, ada ya. Kho huruf soheh, ya-nya huruf elat. Justru huruf elat seharusnya mati berharokat, akhyar. Kho yang huruf soheh seharusnya berharokat malah sukun. Maka tentu bagaimana nukilat harkatul ya ila maqulaha, dinakol, yaitu adalah dipindah harokatnya ya kepada kho. Jadi kho-nya pakai ya, ya pakai kho. Jadi akhyaru menjadi akhairu. Ya. Nah setelah akhairu kemudian hamzahnya dibuang, a-nya. Kenapa? Sebab sudah tidak butuh lagi la hajatalah. Kenapa tidak butuh? Karena kho-nya sudah berharokat. Hamzah ini kadang-kadang khususnya hamzah wasol itu dikasih, ditempatkan di depan itu karena huruf awalnya sukun sehingga sulit diucapkan. Contoh di dalam fi'il amar, yudorib itu karena dotnya sukun. Kalau nggak ada hamzah gimana? Dorib nggak bisa, dorib nggak bisa, unsur nggak bisa. Maka harus dibantu dengan hamzah unsur karena huruf awalnya sukun. Nah sekarang ketika tadinya khairun, akhyaru, sekarang kho-nya juga berharokat, akhairu. Ketika kho-nya sebagai huruf awal berharokat maka tidak butuh sama hamzah, akhirnya menjadi khairu. Nah khairu kemudian dikasih tanwin untuk menunjukkan ada hamzah yang dibuang, jadi khairun. Jadi khairun ini bisa bermakna tafdil, bisa bermakna biasa aja. Ya, makanya perlu ada tafsir min ibdaiha. Amma sodaqatul fardi anapan utawi sodaqo fardu iku fal afdulu maka utawi kang paling utama iku ilharuha ngelairakum sodaqatul fardu liyuqtada kanggo supaya dikintil opo bihi kelawan sodaqo, opo bihi kelawan fardu bae wali alla yuttahamalan kanggo supaya ora disangka, ora dituduh opo si sapa si wong. Wa ita uhalan utawi maringi sodaqatul fardi ala fuqara'in biro-biro fakir iku muta'ayyanun kan ditentukan. Apa iku muta'ayyanun kan ditentu boleh, atau iku muta'ayyan kan ditentukan. Kalau sodaqah sunnah boleh kepada orang kaya. Kalian sodaqah sama orang kaya boleh. Cuma lebih baik sodaqah sama orang miskin daripada orang kaya. Tapi kalau seumpama zakat sodaqah fardu itu harus pada orang fakir miskin, tidak boleh sama orang kaya.
Jadi doroba itu artinya mukul, tapi dorban di sini artinya bepergian. Makanya disinilah menafsiri Al-Quran perlu dawuhnya para ulama. Kalau kalian menafsiri Al-Quran langsung dari Al-Qurannya bahaya. Nanti la yastaqimuna dorban, nanti dikiranya mereka tidak mampu memukul. Padahal di sini tidak mampu bepergian. Maka jangan sekali-kali kalian yang tidak tahu Al-Quran belajar Al-Quran langsung dari mushafnya, jangan. Mendekatlah kepada ulama dan para kiai. Fil ardi ing dalam bumi li tijarati kanggo bisnis wal ma'asilan keuripan bi syughlihim karena ketungkul tu sibuk ke si arba'umi'akum anhu saking safar bil jihad kelawan jihad. Yaksabuhum milang-milang in alladina suku al-jahilu wong kang ora weruh bihalihim kelawan pertingkai sa alladina aghniya ing iku agniya piro-piro sugi minat ta'afufi karena saking meraksa diri, meraksa awak diri, menjaga diri. Aili ta'afufihim tegese karena menjaga dirinya si alladina ali su'ali saking jejalukan wa tarkihilan ninggal su'al. Ta'rifuhum weruh sapa sira hum ing alladina ya mukhatabu wong kang dicap ngomong bisimahum kelawan tertengah si alladina ay alamatihim tegese tertengah alladina minat tawadu'i saking tawadu' wa atharil jahdi lan bekas susah. La yas'aluna ora pada jaluk-jaluk sapa si arba'un nikang atau alladina itu annasa ing manusia syai'an ing suwi-wiji atau sama sekali. Fayal hifuna maka pada rikil sapa si alladina kabeh ilhafan kelawan rikil. Aila su'ala tegese orang ana jejaluk iku tetep lahum kadlo si alladina aslan babar blas. Aslan sama sekali. Fala yaqa'u maka ora tumiba minhum saking alladina opo ilhafun rikil. Wa huwa lautan ilhaf iku ilhahun rikil. Wa mana utai barang tunfiqu kang nafaqon sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan. Iku fa innallah wa malan utawi iku fa innallah maka stune Gusti Allah bihi iman iku alimun takkan banget ngalurwi. Fa mujazin maka utawi Gusti Allah iku takkan males alaihi ing atase mak. Alladzina utawa akeh yunfiquna kang pada nafaqon sapa alladzina kabeh ambalahum ing pira-pira hartane alladzina bilaili ing dalam waktu bengi wan nahari dan waktu alam sirron ing dalam waktu susah wa alaniyatan lan ing dalam sirron kelawan sirri wa alaniyatan lan kelawan ngeden itu terang-terangan. Falahum maka iku kadhe si alladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina inda rabbihim ana insan dina pangerane alladzina wala khaufun dan orang nana ketakutan iku alaihim ing atase alladzina walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna pada susah sapa alladzina. Nah ini ada sekalian masih wa yukaffirulan ngelebur sapa Gusti Allah bilya iklawan ya yukaffiru wan nulilan nukaffiru majzuman hale kang dijazmaken yuk nukaffir bil aqfi kalam dia ma'atafakan ala mahalli fahuwa ingatase mahalli lafad fahuwa ay fahuwa khairul lakum wa marfu'an dan hal kang dirafa'akan ala istiqnafi ingatase istiqnaf angkum saking sira kabeh min ba'di sayyi'atikum saking sebagiannya piro-piro kejelekan sira kabeh. Wallahu lan utawi Gusti Allah taala bima ing barang takmaluna kang padha ngamalaken sapa sira kabeh kang padha nglakokaken sapa sira kabeh inna iku khabirun kang zat kang banget telitine ay alimun tegese zat kang ngawerni bibatinihi ing piro-piro bagian jerone si ma kawahirihi kaya bagian luar ma la yakhfa ora samar alaihi ing atase Gusti Allah apa saipun suwiji-wiji ing saking ma. Walamma mana'alan arikalan yang nyegah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi-mugi nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah taala alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi nambahi penghormatan sapa Gusti Allah ing atase Kanjeng Nabi minat tasodduqi saking sedekah ala musyrikin ing atase wong musyrik kabeh liyaslamu supaya pada Islam sebenarnya atau seumpama aslama yuslimu supaya manjing Islam sapa musyrikin kabeh nazala maka tumurun walamma arikalane nazala maka tumurun
Apa laisa alaika hudahum, lafad laisa alaika hudahum, laisa uranana iku alaika inatase sira apa hudahum, yaiku menunjuki manusia musyrikin ain nasi tegese manusia ila dukhuli maring manjing fil Islam ing dalam Islam. Innama alaika ain pastine iku inatase sira al balaghu utawi nyampeaken. Walakin Allah lan ain tetapi Gusti Allah iku yahdi nunjukaken sapa Gusti Allah man wong yasha kang kersa sapa Gusti Allah iman. Kang kersa sapa Gusti Allah hidayatahu ing nunjuki man ila dukhuli maring manjing fihi dalam Islam. Wa ma tunfiqu wa ma lan utawi barang tunfiqu kang pada nafaqaken sapa sira kabeh imam min khairin saking kebagusan, malin tegese kebagusan. Fali anfusikum maka kaduwe piro-piro awak dhewe sira kabeh di anna thawabahu karena seturune ganjarane mak ikulaha kadua anfusikum wa ma'un utawi barang wa manan utawi barang tunfiquna kang pada nafaqaken sapa sira kabeh illa bagha wajhillahi amin karena nyupri zate Gusti Allah ay thawabahu tegese ganjarane Gusti Allah atau thawabihi ay ibtigha thawabihi tegese ganjarane Gusti Allah la ghairihi ora saliyane thawabihi min aradid dunya saking harta dunia iku khairun luwi bagus wa ma tunfiqu iku khairun luwi bagus bukan khair min aradid dunya saking perkara dunia khobarun utawi wa ma tunfiqu illa tuha wajillah iku khobarun khobar bimakna nahi kelaban makna nahi ay la tunfiqu min nafaqatin illa tuha wajillah. Wa malan utai barang tunfiqu kang pada nafaqaken sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan yuaffi maka nuhoni sapa Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh jazaahu yuwaffa maka dituhoni ilaikum maring sira kabeh apa jazaahu pembalasan simak wa antum lan hale utawi sira kabeh iku la tudlamuna ora pada dizalimi sapa sira kabeh aitung kosuna tegese ora pada dikurangi sapa sira kabeh minhu saking ma syai'an sama sekali. Syai'an di sini kinayatun anit taqlid, jadi sama sekali. La yang min ujurihim syai'an, tidak dikurangi sama sekali. Hal anta ta'lamu al-madrasah? Ana la a'lamul madrasata syai'an. Saya tidak tahu masalah madrasah sama sekali. Hal ta'lamul haditha ilmu al-hadith? Ana la a'lamu syai'an. Kalau orang Mesir itu makasyin. Ana la a'lamush ma yantahish hishnya hish. Ada ma'alamsh, ada mush itu boleh syai'an. Wal jumlatan utawi jumlah loro wa ma tunfiqu illa tuha wa ma tunfiqu min khairin yuwaffaku iku tak kitu muatakan dari ulang maring jumlah yang pertama wa ma tunfiqu di atas atau ma anfaqtu lil fuqara'i iku kadua pira-pira wong fakir khabar mubtada'in utawi khabar mubtada mahdhufin kang dibuang ayu shadaqatu tegese as-shadaqatu lil fuqara'i lil fuqara'i utai pira-pira sedekah itu lil fuqara'i kabeh pira-pira fakir alladzina wong akeh usiru kang diringkes sapa alladzina kang ditahan sapa alladzina kang diringkes sapa alladzina fi sabilillah ing dalem Gusti Allah ay hubisu tegese ditahan sapa alladzina atau habasu kang pada nahan sapa alladzina kabeh anfusahu ing pira-pira awak dhewe alladzina alal jihad ing atas jihad. Nazalat tumurun apa iki ayat atau nuzilat diturunakan apa lil fuqara alladziina uhsiru. Uhsiru itu adalah sesuatu ketika ada orang yang tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna, itu namanya termasuk mahsur. Maka kalau ada semua ini rajulun mahsur, ketika ada seumpama kalian seumpama mengikuti upacara, begitu mengikuti upacara tapi ada orang yang tidak bisa mengikuti upacara karena dia sakit, namanya rajulun mahsur.
Ihsar fil haji, kalau seumpama ada orang berangkat haji tidak bisa menunaikan syarat rukunnya secara sempurna, itu namanya mahsyur. Maka kalau ada di dalam kitab-kitab fikih itu ihsar fil haji, itu maksudnya adalah tidak bisa melaksanakan rukun haji secara sempurna, rukun dan wajib haji secara sempurna, apakah dia karena sakit atau karena haid atau karena dia apa, sehingga tidak bisa melaksanakan di Mina, tidak bisa melakukan tawaf ifadah dan lainnya, atau tidak bisa melaksanakan wajibnya haji sehingga bayar dam. Itu namanya orang-orang yang muhsyarun, yang diringkas ihsar. Fi ahli suffati, dalam ahli suffah. Ahli suffah itu adalah sahabat yang hidupnya di pinggiran masjid, makannya dari nunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang dari Rasulullah. Wahum lan utawi ahli suffah iku arba'u mi'atin 400 minal muhajirin, saking wong muhajirin, sering muhajirin. Arsadu kang pada ursi itu kang pada disiapakan, kang pada ditahan seperti kang pada ditahan seperti arborni aku dita'allumil Qur'ani kanggo belajar Qur'an wal khurujilan betu ma'asaro ya serta pasukan la yastati'una kang ora pada mampu seperti alladzina kabeh dorban ing gepok. Safaron tegese ing lalungaan, dorban tegese ing lalungaan, safaron tegese ing lalungaan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berfirman tentang masalah yang berkaitan dengan nafkah. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping nafkah wajib, nafkah fardu yang disebut zakat, kita juga nafkah sunnah. Nafkah sunnah, di mana bagian-bagian nafkah sunnah itu adalah satu adalah kalau nafkah sunnah bisa saja sama orang fakir, bisa sama orang miskin, tapi bisa juga terjadi kita nafkah sedekah kepada orang yang kaya. Jadi yang namanya sedekah itu tidak sebatas pada orang miskin, sama orang kaya pun boleh. Cuma lebih baik sedekah kepada orang miskin. Umumnya kalau sedekah kepada orang kaya ini umumnya ada sesuatu nggak ikhlas. Kalian sedekah ke presiden, kok sedekah presiden ngasih uang presiden, berarti kalian kan minimal pengen jadi menteri. Nggak mungkin nggak ada sesuatu kalau semua kalian nggak sedekah presiden. Kalau kalian sedekah ke menteri, sedekah ke gubernur, tiba-tiba ngasih amplop kepada gubernur, kan pengen proyek negara. Ya kan, kalau kalian sedekah pada anggota DPR yang kaya, berarti ada sesuatu. Jadi keikhlasannya masih dipertanyakan. Di situ akan ada ittiham. Kita semua akan muttaham, terdakwa, akan dikira orang nggak baik. Walaupun kalian niatnya ikhlas, tetap aja orang mengatakan nggak mungkin sedekah pada gubernur itu berarti ada apa-apa. Padahal kita feel betul-betul sedekah. Maka dari itu, maka sedekah itu akan terbaca secara feel bahwa kalian itu ikhlas ketika kalian sedekah kepada orang fakir dan miskin yang tidak kalian butuhkan. Ada orang sedekah kepada fakir miskin tetapi tidak kaliannya butuh. Contoh kalau kampanye dikumpulkan semua orang fakir miskin, semua ada 1000 orang juga orang fakir semua, tapi ada tanda kutipnya apa supaya nyoblos dia, ya sama saja. Maka dari itu Allah memaparkan beberapa sedekah, tetapi Allah mengakhiri sedekah taukidnya adalah wa ma anfaqtum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Artinya ay la tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Di sini maka khobarun bimakna nahi. Kalamnya kalam khobar, tapi nyatanya adalah maknanya makna larangan. Janganlah kalian sedekah dalam bentuk apapun, baik kepada orang fakir, miskin ataupun kepada orang kaya, kecuali ibtigha'a wajhillah, kecuali ikhlas untuk mencari zat Allah. Paham tidak sih? Nah di sini kalian tahu, kalau kalian baca yang kemarin itu adalah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a mardatillah. Janganlah kalian bersedekah kecuali untuk mencari keridhaan Allah. Tapi nomor 2 sekarang ada illa ibtigha'a wajhillah, zatnya Allah beda. Nah beda tidak? Beda. Kalau illa ibtigha'a wajhillah ini ikhlas karena lillahi ta'ala. Dia tidak punya program apa-apa. Saya sedekah kepada fakir miskin, sudah tidak ada bikin apa-apa. Saya hanya mendapatkan
menunggu zat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibtigha wajhillah. Ada lagi ibtigha mardatillah. Ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam mengatakan bahwasanya mardatillah itu sesuatu yang diridhoi Allah walaupun bukan Allah. Walaupun bukan Allah. Kalian sedekah untuk mendapatkan apa? Saya di sedekah untuk pengen masuk surga. Itu namanya mardatillah. Karena surga itu bukan Allah. Berarti kalian sedekah bukan karena Allah toh? Iya, tapi karena apa? Karena surga. Nah, surganya kan diridhoi oleh Allah. Sebab kata Allah kan mengatakan lahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yadkhuluna jannah. Bagi mereka adalah sedekah akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan surga. Jadi Allah bicara seperti itu, berarti surga itu termasuk mardatillah. Maka kita kalau semua kita sedekah, kita sholat, kita amal, kemudian kita itu melakukan itu karena apa? Karena pengen masuk surga. Itu termasuk ikhlas, termasuk mukhlis, kita termasuk ikhlas. Kenapa? Ikhlas dalam tingkat-tingkatnya kedua lah. Ibaratnya kalau barang KW dua lah, bukan original. Kalau original tuh itu wajibnya itu original. Itu berarti kulit asli, jaketnya jaket asli, enggak ada. Mardatillah. Contoh lagi adalah kalian melakukan satu sedekah untuk apa? Seumpama kalian sedekah untuk supaya dapat pahala. Pahala Allah bukan. Tapi itu kan mardatillah. Ya tidak. Itu tuh masuk ikhlas dan Allah mengizinkan, gak apa-apa. Termasuk yang mardatillah itu karena ulama. Saya berjuang ini demi NU. NU kan bukan Allah. Saya berjuang ini adalah demi Islam. Islam kan bukan Allah. Saya berjuang ini demi pondok pesantren. Saya berjuang ini demi sekolah, demi kemakmuran masjid, demi pembangunan desa, demi negara. Ini semua adalah mardatillah. Walaupun bukan Allah, tetapi ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya manusia seperti itu. Maka dari itu ketika Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian mensyarahi atau menafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ikhlasul ibad itu macam-macam. Ikhlasnya seorang hamba itu beda. Ada ikhlas dalam kadang ibtigha wajhillah, yang dicari hanya Allah. Zatnya Allah ini adalah tingkat tinggi. Jaket kulit yang harganya mahal kira-kira 10 juta, ini kulit Itali ini. Itu luar biasa, itu barangnya udah top. Itu. Kalau seumpama ibtigha wajhillah, dia tidak pengen surga, selain Allah dia nggak ingin. Dia tidak pengen pahala. Bahkan dia juga tidak takut neraka. Makanya dia sedekah karena Allah. Dengan sedekahnya Allah memasukkan ke surga, ya alhamdulillah. Tidak masukkan ke surga, masukkan ke neraka, ya nggak apa-apa. Tetap dia mengatakan Allah maha adil, Allah maha baik. Yang saya cari adalah zat Allah, bukan pengen surga, bukan pengen pahala. Contoh siapa? Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang waliullah perempuan. Itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku menyembah Engkau dan menjauhi maksiat, bukan karena aku pengen surga, bukan karena aku takut neraka. Kalau seumpama aku ibadah dan menjauhi maksiat ini karena pengen surga dan karena takut neraka, ujilah aku dari surgamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sesungguhnya Engkau tetap maha terpuji dan Engkau tetap maha baik dan kasih sayang kepada hamba-Nya. Ini namanya ibtigha wajhillah. Ini sangat sulit, model kita ya sulit lah, potong-potongan kita itu. Ya kita sih mardatillah aja lah, pengen bangun pondok, kita pengen bangun sahur, pengen buat madrasah, itu mardatillah gitu. Nah ini, maka tingkatan nafkah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan support kepada kalian semua untuk menafkahkan hartanya. Anfiqu. Sebetulnya apa sih makna nafkah itu? Kok kenapa Allah tidak bilang tasaddaqu? Kalau Rasulullah itu banyak mengatakannya sedekah. Kalau seumpama sedekah itu kata Imam Ghazali, sedekah kenapa dikatakan sedekah? As-sidqu
asalnya dari asidku. Sodako artinya jujur, asidku jujur, sodakun artinya mahar untuk sebuah kejujuran dan keseriusan bahwa kalian akan menghabisi perempuan. As-sodak, sodako, asidku, kejujuran kalian di dalam menerima Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama. Maka dari itu sodako itu yang berasal dari asidku yang artinya jujur. Itu as-sodako itu tadullu ala sidqil iman. Sodako itu adalah menunjukkan jujurnya iman, benarnya iman. Kalau kalian tidak sodako, kalian tidak ada buktinya bahwa kalian orang beriman. Maka dibuktikan dengan apa? Dengan sodako. Kok sodako ya? Iya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Puasa, sholat, ibadah kepada Allah. Betul. Kenapa apa? Kenapa sebabnya? Kalau itu adalah kewajiban kalian. Tapi kalau sodako kan tidak wajib, ada yang sunnah. Kalian menyembah Allah, wajib kalian. Kenapa? Kalian hamba kok. Kalau wajib, ketika kewajiban itu mendapatkan upah dari Allah. Padahal kalian wajib, itu kan namanya fadlullah, anugerah Allah, bukan bayaran. Ya kan? Bukan bayaran, itu karena fadlullah, Allah masih anugerah. Kenapa? Sebab kalian sesungguhnya wajib. Sholat wajib, puasa wajib. Lah kalau wajib ya harus dilaksanakan. Dapat upah, tidak dapat upah harus dilaksanakan. Tapi Allah menjanjikan dapat upah yang besar, dapat ganjaran yang besar. Ini fadlullah, namanya anugerah Allah, bukan bayaran. Lain kalau sodako. Kalau sodako pada sunnahnya, kalian ada orang fakir miskin, kemudian kalian bantu. Nah ini sesuatu yang sebetulnya tidak wajib karena kalian sudah bayar zakat. Tapi kalian lihat orang fakir miskin, kasihan, kalian bantu. Ya kalian buatkan rumahnya, kalian berikan lapangan pekerjaan, kalian kasih uang, kasih sandang pangan. Bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sirkil iman. Sirkil iman ini jujur dan benarnya iman di sini. Karena sebetulnya kalian tidak wajib. Kalau orang melakukan sesuatu yang tidak wajib, berarti itu benar. Maka dari itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yaktafi ala haddi taklif. Orang yang baik itu adalah tidak mencukupkan diri pada yang diperintah. Kalau yang tidak diperintah dilakukan, berarti itu betul-betul ala sidqil khair. Berarti jujur benarnya kebaikan. Kalian diperintah oleh kiai, itu apa namanya? Cuci itu apa? Cuci itu piring. Begitu dicuci piring selesai. Begitu kiai dapat dapur, benar itu, piring dicuci semua. Tapi ada sendok berserakan tidak dicuci. Sekarang saya tanya, santri, kenapa ini, kenapa gelas dengan apa sendok nggak dicuci? Jawabnya santri, kan tadi Pak Kiai kan nyuruhnya nyuci piring saja, nggak nyuci sendok. Benar nggak? Benar itu. Ya, tapi ini la yadullu ala sidqin nur wa ta'ah. Ini tidak menunjukkan baik dan benarnya nurut, bahwa dia itu berarti tidak betul-betul nurut itu karena takut atau karena malu. Tapi kalau betul-betul baik, ala sidqil khair wa sidqil iman, ketika disuruh membersihkan piring, ada sendok berserakan, dibersihkan, ada gelas dibersihkan, bahkan dilap terus sehingga bersih semua. Nah ini betul-betul orang ular tidak ada punya sifat senang kebersihan. Paham tidak? Jadi kalau seumpamanya taklif saja itu tidak ada penunjukan sidqun, kebenaran. Nah di sini makanya ketika kalian melakukan ibadah sholat, ketika kalian melakukan puasa wajib, itu belum menunjukkan bahwa kalian itu adalah la yadullu ala sidqil iman. Tapi ketika kalian sodako pada orang yang bersifat sunnah, kalian peduli kepada fakir miskin, timbul dari kasih sayang. Tadullu ala sidqil iman, ini disebut sodako. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini dengan infak? Karena apa? Karena Rasulullah sebagai manusia itu sifatnya adalah sosial. Sosial sifatnya. Maka dari itu harus dibuktikan kebenaran iman kalian dengan hubungan sosial yang baik, kepedulian sosial. Jangan hanya baik di mata kalian sendiri. Loh, yang penting kan baik di mata Allah. Nah kata siapa? Kalau kalian sholat dan kalau kalian puasa wajib, tapi kalian tidak peduli kepada fakir miskin, itu kan di mata Allah jelek. Mana mungkin di mata Allah baik? Islam jangan dipisah-pisah, agama nggak boleh dipisah-pisah. Kalau sholat mesti baik, walaupun tidak sodako. Itu namanya pisah-pisah agama, merotolin agama itu.
Nggak boleh. Semuanya komprehensif. Lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan infak. Infak, bahwa itu kalian harus infak. Kenapa kalau infak? Karena Allah ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia itu sifatnya universal, tidak terikat oleh milieu dan sosial. Karena Al-Quran ini adalah sifatnya mengajari. Mengajari apa? Mengajari di dalam perputaran daripada harta benda kalian yang ada di dunia, bahwa harta benda ini harus berputar. Uang itu tidak boleh mandek, harus berputar. Kenapa? Karena itu kesejahteraan manusia adanya di situ, ya kan? Kesejahteraan manusianya ada di situ. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang numpuk duit di bank tidak pernah digunakan baik untuk bisnis, baik untuk jual beli, apalagi untuk sodako. Ini orang-orang yang merugikan manusia yang lain. Kenapa? Karena uangnya mandek. Coba kalau seumpama saya punya uang nih, saya punya uang, seumpama saya 10 juta punya uang gitu. Ini Aldi nggak punya uang, Hafni nggak punya uang, Azam nggak punya uang. Bingung kan? Tapi kalau seumpama saya tasarrufkan, saya infakkan dengan cara apa? Jual beli. Aldi apa? Saya beli ya. Beli apa? Beli motor. Berapa harganya? 5 juta. Saya kasih 5 juta. Saya dapat motor. Aldi dapat 5 juta. Aldinya beli lagi. Beli beras sama Hafni. Hafni dapat duit. Aldi bisa makan. Beli lagi, terputar terus. Perputaran kemanfaatan daripada harta benda untuk kehidupan manusia itu harus keluar. Maka dari itu wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ini sangat dicela oleh Allah, orang yang mengumpulkan harta tidak mau mengeluarkan. Jadi harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, saya tahan itu uang 10 juta. Ini Aldi motornya nggak laku-laku, ya kan? Kapan Aldi motornya? Kalau motornya nggak laku, Aldi nggak dapat duit. Aldi nggak bisa tunggu beras, nggak bisa beli beras. Akhirnya Hafni juga tidak bisa membahagiakan istri dan anaknya. Beli pakaian apa? Hancur kehidupan manusia. Maka Allah melarang mengumpulkan harta hanya untuk menghitung-hitungnya. Harta itu bukan untuk dihitung. Uang itu bukan untuk ditumpuk. Untuk apa? Untuk digunakan. Gunakanlah kalian. Baik itu digunakan dengan cara infak secara wajib zakat, atau infak secara sunnah, atau infak secara jual beli. Makanya adik-adik sekalian, ya, beberapa ulama seperti Imam Muhammad bin Faris Az-Zarrawi mengatakan dalam kitab Maqayyisul Lughah bahwasanya yang namanya nafaqah itu artinya nafidah. Nafaqah itu artinya madha. Anfaqah artinya amdo anfada. Amdo imdo infak. Imdo artinya meluluskan, merusakan. Infak artinya menembus, meneruskan, melanjutkan, bisa nembus, bisa mewujudkan. Sebab dengan nafkah ini maka harta ini akan tembus, akan berlanjut bil istimrar, pindah dari satu ke lainnya kepada manusia seluruhnya, dan itu akan bisa mensejahterakan kehidupan manusia. Ini makanya infak. Maka Allah bicaranya dengan bicara infak, karena bicara ekonomi secara universal, supaya ekonomi berjalan, supaya kehidupan manusia berkembang, supaya kesejahteraan manusia itu didapatkan oleh seluruh manusia, jangan hanya untuk segelintir manusia. Jadi uang harus keluar. Maka dari itu kata Imam Muhammad bin Faris mengatakan infak itu artinya imdho, melanjutkan, merusakkan. Artinya infak nembus, yang mandek-mandek tembus, yang kalian tidak bisa dapatkan akhirnya kalian bisa dapatkan dengan cara uang, karena uangnya diputar, kalian kasih. Maka kata Imam Muhammad bin Faris mengatakan bahwasanya yang namanya infak itu tidak sebatas kepada sedekah, tapi infak juga bisa al-infaqu bil bai'i, menggunakan harta, mengeluarkan harta dengan cara jual beli. Wal infaq bis sedekah, wal infaq bis sedekah seperti zakat. Nah ini yang penting, harta jangan terpaku pada kalian
kalian sendiri jangan terpaku pada seseorang, tetapi harus semuanya mendapatkan sehingga nafkah semua harta itu muter ke semua orang, jutaan orang. Coba masing-masing ketika harta itu dikeluarkan terus, maka ekonomi akan berkembang, kesejahteraan manusia akan terwujud. Ini yang disebut dengan anfiqu mimma razaqnakum. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mas.